24 hours. I haven't slept 23 reasons. Then you have to go 22 excuses to make a stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Kamlagui. Saya salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Yayan Fatahul Muluk Papua, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia, dimensi filosofis dan historis. Pendidikan Islam di Indonesia, dimensi historis filosofis. Yang pertama, pesantren. Ada ciri-ciri umum yang dimiliki oleh seluruh pesantren yang terbagi dari dua bagian. Yang pertama, pendidikan ilmu agama. Yang B, mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren secara garis besar dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pesantren salafi, dan kedua, pesantren kalafi. Pesantren salafi adalah pesantren yang masih terkait dengan tradisi lama, yang terkonsentrasi kepada kitab-kitab klasik atau non-klasik. Sedangkan pesantren kalafi, pesantren yang telah didomisir baik dari segi kurikulum, sistem, dan manajemen. Permasalahan pokok itu adalah mutu pendidikan yang bersumber dari segi pendidikan, sarana, dan fasilitas proses belajar mengajar. Sekolah telah didirikan oleh Belanda sejak abad ke-17. Sekolah Belanda ini telah menyebar ke seluruh Indonesia. Di sekolah Belanda tidak diajarkan mata pelajaran agama Islam sesuai dengan kebijakan pemerintah Belanda yang netral agama. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, setelah Indonesia merdeka, dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama, sejak tahun 1446 sampai 1966 sebagai peletakan dasar hari pendidikan di sekolah. Fase ini dapat dikatakan berupa pencarian bentuk dan masa pembinaan awal. Fase kedua adalah fase setelah diadakan sidang umum MPR garing 1946 nomor 17 tahun nomor 17 garing 1996 pasal 1 Med 9. Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai universitas negeri. Fase ketiga yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1889 dan Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. 3. Madrasah. Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh sejak masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Setelah Indonesia merdeka, madrasah telah melewati 3 fase. Sejak Indonesia merdeka tahun 1445 sampai tahun 1975, madrasah pada fase ini lebih berkonsentrasi kepada pendalaman ilmu-ilmu agama. Kedua, madrasah setelah lahirnya SKB 3, materi madrasah ketiga ini sudah disamakan dengan kedudukan dan visual efeknya dengan sekolah. Akan tetapi, disebabkan alokasi waktu, beban kurikulum, pendidikan, sarana, fasilitas, maka madrasah SKB ini tidak sama kualitasnya dengan sekolah. Selanjutnya,
ketiga adalah fase setelah lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Madrasah berubah menjadi sekolah yang bersirikas agama Islam. Kendati madrasah setelah berubah wujud menjadi sekolah bercirikas Islam, namun kualitasnya tetap masih berada di bawah sekolah pada umumnya. Apa sebab? Karena faktor-faktor yang disebut di atas secara signifikan belum berubah, yakni faktor pendidikan, sarana, fasilitas, serta pendidikan. Mungkin itu saja materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.